Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Mariori Anastasia Tuhumena, Pendeta Jemaat GPIB Efata Guntung Payung, bertugas di Jemaat Pos Pelkes Sumber Hidup Sebabat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengawali aktivitas di hari ini, mari kita melandasi seluruh hidup kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa, karena begitu besar kasih karunia atas kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, sebelum kami mengawali seluruh kegiatan hidup kami di hari ini, kami mau ada di dalam tuntunan dan bimbingan firman-Mu. Mari Bapa, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ada pada kami masing-masing pribadi, biarlah kami dapat mengerti maksud firman ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita dari Lukas pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Lukas pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Yang berbunyi demikian. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di hari ini tentang konsekuensi dari meragukan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak faktor yang membuat kita ada dalam perasaan ragu-ragu. Misalnya, ketika kita ada dalam pergumulan yang begitu berat, apalagi pergumulan memiliki anak. Saat kita berdoa dan bergumul menanti pertolongan Tuhan, kita mungkin merasa tidak mendapat jawaban. Maka di saat itulah kita mulai ada di dalam perasaan ragu-ragu dan kemudian mulai meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun ada di antara kita dalam keadaan yang demikian, maka firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini mau meneguhkan dan menguatkan kehidupan beriman kita semua. Di mana
Kita semua belajar dari kisah Sakaria dan Elisabet. Terlebih lagi kita belajar dari Sakaria yang adalah seorang imam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Sakaria dan Elisabet merupakan pasangan suami istri yang sudah tidak muda lagi. Di dalam kehidupan rumah tangga mereka, mereka sama sekali belum dikaruniai seorang anak. Namun, ada peristiwa yang mengherankan terjadi. Ketika Sakaria sedang melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang imam di bait Allah, di mana ia didatangi seorang malaikat yang bernama Gabriel. Dalam kedatangan malaikat itu, maka ada pesan atau kabar baik yang akan disampaikan. Isi dari kabar baik atau pesan itu adalah istri Sakaria atau Elisabet akan mengandung seorang anak. Mendengar pesan atau kabar baik tersebut, maka Sakaria merespon dengan cara memberikan suatu pernyataan yang ada di dalam ayat 18 yang menyatakan seperti ini. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Melalui pernyataan ini dapat dilihat bahwa Sakaria memperlihatkan dirinya sebagai manusia yang juga memiliki rasa ragu, sekalipun dia seorang imam. Bahkan bukan hanya rasa ragu, ada rasa tidak percaya juga. Atas keraguan dan rasa tidak percaya ini yang ia nyatakan, karena dia tahu bahwa istrinya sudah tidak muda lagi, dan pastinya istrinya tidak bisa untuk memiliki anak. Atas pernyataan yang demikian, maka malaikat Gabriel menjawab Sakaria dengan menyatakan beberapa hal. Pertama, malaikat Gabriel menyatakan dirinya sebagai pelayan Allah. Untuk itu, ia diutus untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Yang kedua, dampak dari keraguan dan ketidakpercayaan Sakaria ketika ia mendengar kabar baik tersebut, yaitu ia dibisikkan dan tidak bisa berkata-kata sampai nanti istrinya akan mengandung atau di mana kabar baik itu akan terjadi. Dengan demikian saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah Sakaria ini kita belajar beberapa hal. Pertama, sebagai seorang imam, seharusnya Sakaria menunjukkan sikap iman yang percaya bahwa Allah dapat melakukan apa saja yang menurutnya adalah baik. Kedua, di balik keraguan dan ketidakpercayaan yang dinyatakan oleh Sakaria, ada resiko yang harus ia terima, di mana ia harus mendapat penghukuman yang tujuannya untuk menyadarkan Sakaria bahwa apa yang tidak mungkin bagi Sakaria mungkin bagi Allah yang punya kehidupan. Dengan demikian, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan ini? Kita semua diingatkan kembali untuk tetap milikilah keyakinan iman yang teguh dan kokoh kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah ragu atau takut. Percayalah, ia hadir dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun memang benar adanya bahwa saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan menghadapi situasi-situasi kehidupan yang sulit yang sedang dijalani saat ini. Situasi-situasi kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja.
namun tetap berserahlah kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Percayalah, Ia akan selalu hadir dengan pertolongannya. Kemudian, memandanglah terus kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Karena di saat kita pikir, itu tidak mungkin bagiku, itu mustahil bagiku, maka disitulah Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan dan harapkan. Untuk itu, tetap percayalah kepadanya dan teruslah memandang kepadanya. Jangan pernah meragukan kehendaknya dalam kehidupan kita semua. Selamat mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan tetap memiliki keyakinan iman yang terus bertumbuh di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk mengaminkan firman ini. Tuhan, terima kasih banyak karena di hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup dengan keyakinan iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, kami tetap percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Untuk itu, mari Tuhan, inilah kami, setiap umat-Mu yang penuh dengan banyak salah dan dosa, kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau turut hadir mengambil bagian dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami, hari-hari aktivitas kehidupan yang kami lalui. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami, dan biarlah kami boleh melaluinya dengan tuntunan dan perlindungan daripada Tuhan Allah yang memiliki kehidupan ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.